Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Maulidiah dari Staya Al-Akbar Surabaya, program studi PGMI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang hubungan Al-Quran dan hadis, lalu yang kedua peran hadis terhadap Al-Quran, dan yang terakhir yaitu hadis-hadis yang memperkuat dan memperjelas Al-Quran. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang hubungan antara Al-Quran dan hadis, saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan hadis terlebih dahulu. Yang pertama, ada pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut Profesor Quraish Shihab secara etimologi yang berarti bacaan yang sempurna. Karena Al-Quran memiliki nama yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu secara istilah, Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umatnya, yaitu kita umat Islam. Yang kedua, ada pengertian hadis. Pengertian hadis yaitu memiliki arti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu ada hubungan Al-Quran dan hadis. Hubungan Al-Quran dan hadis meliputi yaitu sumber hukum Islam, yang kedua untuk menjelaskan Al-Quran, dan yang ketiga hadis sebagai penguat hukum dalam Al-Quran, yang keempat hadis sebagai sumber hukum tambahan, dan yang terakhir adalah Al-Quran sebagai landasan dan hadis sebagai detail pelengkap. Yang pertama tentang hubungan Al-Quran dan hadis, yaitu ada sebagai sumber hukum Islam. Di dalam Islam terdapat dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umatnya, yaitu kita umat Islam. Lalu pengertian hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, itu baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan Al-Quran. Maksudnya, hadis menjelaskan Al-Quran yaitu seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat seperti orang-orang yang, dan rukuklah seperti orang-orang yang rukuk. Maksudnya di ayat tersebut tidak dijelaskan berapa ketentuan untuk zakat, lalu berapa rakaat sholat, dan bagaimana tata cara sholat, urutan-urutan sholat seperti takbiratul ihram, lalu seterusnya. Tapi di dalam hadis itu dijelaskan bagaimana urutan sholat, lalu untuk tata cara pembayaran zakat. Lalu yang ketiga ada hadis sebagai penguat hukum dalam Al-Quran. Hadis berperan untuk memperkuat atau mengkonfirmasi isi Al-Quran. Seperti dalam contoh, khamar termasuk minuman yang haram. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan tentang hadis yang berbunyi, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat ada hadis sebagai sumber hukum tambahan. Ada beberapa hukum yang tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, larangan untuk memakan binatang yang bertaring. Tetapi di dalam hadis ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, seperti contohnya seperti singa, harimau, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada Al-Quran sebagai landasan dan hadis sebagai detail pelengkap. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam
Sedangkan hadis memberikan penjelasan rinci dan contoh penerapannya, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Tata cara zakat, tata cara sholat, itu sebagai hadis sebagai pelengkap, lalu Al-Quran sebagai landasannya. Peran hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan takrir, yang kedua yaitu ada bayan tafsir, yang ketiga ada tashih al-am, dan yang keempat ada bayan tabdila. Bayan takrir adalah hadis yang berfungsi untuk menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Contoh dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, faman syahida minkumus syahra falyasum, yang artinya siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Lalu ada hadis yang menjelaskan, yaitu sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, yang artinya berpuasalah kalian ketika melihat tanda awal bulan Ramadan, dan berbukalah kalian karena mendengar atau melihat awal bulan Syawal. Hadis di atas dikatakan takrir terhadap Al-Quran karena maknanya sama dengan Al-Quran. Seperti itu. Lalu yang kedua ada bayan tafsir. Bayan tafsir yaitu menjelaskan yang maknanya samar, yang maknanya belum jelas. Merincikan ayat-ayat yang maknanya global, yang artinya masih samar dan masih belum jelas. Bayan tafsir ini ada dua macam. Ada tafsir al-mujmal, lalu ada tabyin al-mushtarak. Tafsir al-mujmal adalah ayat yang merinci Al-Quran yang maknanya masih global. Contoh, tidak kurang dari 67 ayat di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang perkara sholat, seperti dalam sabda Rasulullah yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Lalu ada tabyin al-mushtarak. Tabyin al-mushtarak yaitu menjelaskan ayat Al-Quran yang mengandung makna ganda. Contoh firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai hendaklah menunggu masa iddahnya selama 3 quru. Quru dalam hal ini merupakan jamak dari kata qur'ain dalam bahasa Arab, yaitu antara suku bangsa dengan yang lain ada perbedaan pengertian qur'ain. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan artinya itu suci dari masa haid, ada yang mana yang paling tepat perlu ada penjelasan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, talak hamba saya ada 2 dan iddahnya 2 kali haid. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmidzi dan Daruqutni. Dalam ketentuan hukum, hamba saya itu berlaku setengah dari orang merdeka. Jika hadis ini menetapkan 2 kali haid, maka menurut sebagian pendapat, perkataan haid dautani ini merupakan penjelas dari qur'ain yang mushtarak. Kesimpulannya bahwa wanita yang dicerai itu iddahnya 3 kali haid. Lalu yang ketiga ada tashin al-am. Tashin al-am adalah sunnah yang mengkhususkan atau pengecualian ayat yang bermakna umum. Contohnya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, hurrimat 'alaikumul maitatu wal lahmul khinziri wa ma uhilla bi ghairillah, yang artinya diharamkan atas bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Dalam ayat ini tidak ada pengecualian, semua bangkai dan darah itu diharamkan. Lalu sunnah Nabi mentashih atas pengecualian darah dan bangkai tertentu. Rasulullah bersabda, telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. 2 macam bangkai ini yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, dan darah yang
Dua darah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini yaitu hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Lalu yang terakhir ada bayan tabdila. Bayan tabdila adalah mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Maksudnya, dalam istilah lain dikenal dengan nama nasih wa al-mansuh. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang keberadaan hadis atau sunnah mentabdil Al-Quran. Namun, pada dasarnya bukan berbeda dalam menyimpulkan hukum, melainkan penetapan istilahnya saja yang berbeda. Contoh, sunnah yang dianggap bayan tabdil oleh pendapat yang mengakuinya dalam bab zakat pertanian. Dalam ayat Al-Quran tidak diterangkan batasan nasab zakat, melainkan segala penghasilan wajib yang harus dikeluarkan zakatnya itu ada. Dalam sunnah Rasul yang dijelaskan tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari 5 masak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Mohon dikoreksi dan bimbingannya. Karena di sini mungkin banyak kesalahan dalam berucap saya dan tentang materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.